Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herwan Arifal, NPM 23753019. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang network fundamental. Yang pertama ada pengenalan IP address and subnetting. IP address adalah alamat numerik unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap perangkat dalam jaringan, terutama dengan IP 4 yang menggunakan 32 bit. Kemudian ada juga IP public vs IP private. IP public adalah alamat yang unik secara global, diberikan oleh ISP dan dapat diakses melalui internet. Lalu menentukan prefix yang paling efektif. Bahwa untuk mendapatkan prefix optimal dalam subnetting kita harus menghitung kebutuhan host per subnet menggunakan teknik CIDR dan VLSM untuk pembagian alamat IP yang efisien. Lalu menentukan prefix yang paling efektif. Menentukan prefix yang paling efektif dan optimal dalam subnetting dengan 3 langkah. Menghitung kebutuhan host, yaitu menentukan jumlah perangkat yang harus terhubung di setiap subnet. Lalu total IP subnet max. Ada pertama pengertian subnetting. Subnetting adalah teknik dalam jaringan komputer yang digunakan untuk membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil. Contoh subnet max 255.255.255.0. Lalu cara menghitung subnetting dalam subnetting kita yaitu mengonversi subnet max ke biner, menentukan jumlah subnet dan jumlah host dalam subnet, mengetahui network address, broadcast address, dan usable IP menggunakan rumus dasar subnetting. Lalu contoh soal subnetting misalnya jika kita memiliki IP 192.168.1.0/26, maka subnet smartnya adalah 255.255.255 dan .92. Nah, kemudian IP network dan IP broadcast. IP network atau network address alamat pertama dalam subnet yang digunakan untuk mengidentifikasi jaringan. Kemudian prefix yang paling efektif dalam subnetting. Apa itu prefix? Prefix menunjukkan jumlah bit untuk network dalam alamat IP. Lalu total IP subnet max. Kita tadi sepakat IP network, IP broadcast, IP ring, IP network dimulai dari 0.16.32.48.64.80 dan seterusnya. Lalu struktur alamat IP 4. Kelas alamat IP, pembagian alamat IP ke dalam kelas A, B, dan C berdasarkan rentang oktet pertama. Subnetting
proses membagi jaringan dasar menjadi subnet yang lebih kecil untuk efisiensi dan manajemen jaringan yang lebih baik. Lalu perhitungan subnet mask, cara menentukan subnet mask yang sesuai untuk menciptakan jumlah subnet dan host yang diinginkan. Contoh praktis, ilustrasi langkah-langkah perlakuan subnetting pada jaringan kelas C. Lalu variable length subnet masking atau PLSM. Teknik subnetting yang memungkinkan pengguna subnet mask dengan mempanjang variabel untuk efisiensi alamat IP. Lalu perencanaan jaringan, yaitu strategi dalam merancang jaringan dengan mempertimbangkan kebutuhan subnet dan jumlah host. Penghitungan alamat, yaitu latihan dalam menghitung alamat jaringan, alamat broadcast, dan rentang alamat host untuk setiap subnet. Lalu studi kasus, yaitu contoh implementasi subnetting dalam skenario jaringan nyata. Pengenalan subnetting. Pertama, alamat IP dan kelas jaringan. Alamat IP terdiri dari 32 bits yang dibagi menjadi 4 oktet. IP address dibagi menjadi kelas A, B, dan C, masing-masing dengan jumlah jaringan dan host yang berbeda. 2. Subnet mask menentukan bagian network dan host sebuah alamat IP. Subnetting mask default kelas A 255.0.0.0, lalu kelas B 255.255.0.0, kemudian kelas C 255.255.255.0. 3. Perhitungan subnet. Cara menentukan jumlah subnet dan jumlah host per subnet menggunakan bit subnetting untuk membagi jaringan menjadi lebih banyak dan subnet kecil. Lalu video 14. Konsep switch router. Menentukan alamat jaringan, alamat broadcast, dan rentan host dalam subnet tertentu menggunakan subnet mask custom untuk pembagian jaringan. 2. Teknik dan tips menghitung subnet. Menggunakan metode pembagian biner atau rumus cepat untuk menghitung subnet dan host. Teknik cepat dalam menentukan network ID dan broadcast address. 3. Kesalahan umum dalam subnetting. Salah dalam porsi biner ke desimal. Kemudian video 15. Pertama, membuat jaringan sederhana menggunakan switch. Menambahkan 4 isi ke dalam selembar kerja di Casio paket tracer. Melakukan tes koneksi. Lalu video 16. Pertama, konfigurasi VLAN atau Virtual Local Area Network. Lalu 2. Pengaturan trunking. 3. Implementasi Spanning Tree Protocol atau STP. Menghindari loop dalam jaringan yang dapat menyebabkan broadcast wrong. Lalu memastikan jalur redundan yang efisien dan aman dalam topologi jaringan. Kemudian video 17. Pertama, kita melakukan persiapan. Menghubung komputer ke router dengan kabel konsol. Lalu gunakan aplikasi terminal untuk akses CLI router. Kedua, konfigurasi dasar. Masuk ke mode konfigurasi dengan enable konfigurasi terminal, atur nama router atau hostname, kata sandi atau enable secret, dan akses remote atau LAN VT. Ketiga, konfigurasi yang terbuka. 4. Routing. 5. Verifikasi, cek koneksi dengan ping IP, lalu lihat table routing dengan show IP router, kemudian simpan konfigurasi dengan read memory. Kesimpulan, konfigurasi router meliputi pengaturan dasar,
antarmuka dan routing untuk menghubungkan jaringan dengan efektif. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.